pribadi Engkau Allah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu Yesus besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Allah kita, namanya Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Kami menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami. Bersemayamlah di atas pujian penyembahan kami. Kalau saat ini Tuhan, kami rindu untuk menggali lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu. Kami manusia yang sangat terbatas. Kami perlu Roh Kudus memimpin hidup kami agar pemberitaan firman Tuhan saat ini kami dapat tangkap firman-Mu. Kami dapat lebih mengerti kebenaran firman-Mu. Kerohanian kami bertumbuh dan kami semakin mengenal akan Engkau. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan menjadi bagian milik kami. Kami siap diberkati oleh pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara melihat jemaat Tuhan kalau datang hari Jumat. Waduh Bapak Ibu, saya sebagai gembala itu senang sekali dan ikut semangat Bapak Ibu ya. Karena hari Jumat kalau lihat dari sisi marketingnya nilai jualnya kalah sama hari Minggu gitu ya. Tapi kalau ada jemaat Tuhan yang rindu hadir bisa beribadah, wah hati Tuhan senang, apalagi hati gembala ya. Melihat hausnya akan firman Tuhan. Dan bulan-bulan ini, minggu-minggu ini kita masih berbicara tentang doa Bapa kami ya, doa Bapa kami. Dan hari ini kita akan masuk dalam kalimat dikuduskanlah namamu. Saya akan ulangi sedikit Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa mengingat lebih lagi. Mengapa Yesus ajarkan doa Bapa kami? Karena bagi zaman itu banyak sekali model doa. Murid-muridnya tanya, aku muridmu Tuhan. Jadi doa yang benar seperti apa? Yesus katakan, jadi berdoalah demikian. Itu artinya di dalam ajaran Yesus doa Bapa kami harus kita memiliki yang namanya pengertian. Supaya doa ini tidak hanya dihafalkan dan tidak hanya diulang-ulang bahkan dijadikan jimat. Kalau mau menginginkan sesuatu doa Bapa kami 100 kali diulang-ulang 1 hari 3 kali. Waduh. Ngelontok doa Bapa kami. Tapi begitu tidak mengerti apa arti dari isinya percuma. Karena Yesus mau ajarkan berdoalah demikian. Kalimat pertama dikatakan Bapa kami. Wah, kita dipilih menjadi umatnya, bahkan diangkat menjadi anak. Seorang anak itu mempunyai akses khusus untuk sewaktu-waktu lari kepada Bapaknya. Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Apalagi kita orang Blitar. Hari ini kita bisa mengatakan menyembah Allah kita dengan memanggil ya Aba, ya Bapa. Siapa kita? Anugerah terbesar. Dilanjutkan Bapa kami yang di sorga. Kenapa kata sorga ini diucapkan? Supaya kita tahu kalau kita anak dekat sekali hubungannya dengan Bapa. Bapa itu adalah Allah. Allah itu ada dalam kerajaan sorga. Itu artinya ingin memberikan pengertian kepada kita. Sorga itu bukan tempat yang jauh. Bukan tempat secara materi yang bisa cari di peta. Bahkan bisa dikejar ketika kita jadi astronot ke luar negeri. Dengan kecanggihan teknologi kita bisa mencapai sorga. Tidak Bapak Ibu. Sorga itu sedekat di mana kita menjadi anaknya Bapa. Amin.
Itu luar biasa Bapak Ibu ya, dalam doa Bapa kami. Nah, kita akan masuk di kalimat demikian. Dikuduskanlah namamu. Sepertinya kalimat ini mudah sekali untuk kita mengerti. Tadi saya berbincang-bincang sama Resti. Dia tanya, gimana menggali doa Bapa kami? Saya bilang, penggalian firman sistematisnya ya Bapak, sistematikanya kalau saya munculkan begitu banyak pertanyaan. Pertanyaannya gak bisa dijawab lagi ya. Kalau semuanya kalimat dikuduskanlah namamu, saya cari. Apa artinya kudus? Apa artinya dikuduskan namamu? Bagaimana namanya harus dikuduskan? Bagaimana kekudusan itu harus dikerjakan? Apa yang harus dikerjakan untuk mencapai kekudusan? Mengapa hal ini perlu dikerjakan? Nah, seperti pertanyaan itu, dan ini juga harus muncul dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat memahami, oh firman Tuhan itu mau membawa kita kemana ya. Nah, dikuduskanlah namamu berarti kudus itu artinya sesuai dengan kamus Alkitab berbeda, dipisahkan, terpisah, berbeda. Itu arti kudus. Kekudusan kata dasarnya adalah kudus. Jadi pengertiannya dipisahkan, berbeda dari yang lain, berbeda dengan orang yang lain. Nah, Allah adalah kudus. Itu sebab pengertian dalam kalimat ini, Allah begitu berbeda dari segala sesuatu, dari semuanya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Siapapun dia, apapun itu, tidak ada yang seperti Allah. Karena Alkitab jelas mengatakan Allah itu kudus. Kudus artinya beda. Ya, dipisahkan dari dunia. Nah, firman Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita melihat arti kata kalimat dikuduskanlah namamu, saya mau angkat seperti ini, poin pertama sebagai pembukaan Bapak Ibu. Alkitab mengatakan, Paulus menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Allah. Nah, kalau Alkitab sudah memberikan kita status bahwa kita adalah orang kudus, itu artinya kalau kita melihat mengacu dari kata kudus, berarti kita adalah orang yang telah dipisahkan dari dunia. Sehingga kita berbeda dari dunia. Alkitab kita dalam bahasa Inggris ditulis The Holy Bible. Ya, buku suci, kitab suci, kitab kudus. Ada kata holy. Jadi pas sekali penggunaan kata ini. Kitab suci, Alkitab, kitab Holy Bible adalah firman Tuhan. Firman itu milik Allah. Artinya Allah yang ada di dalam Alkitab adalah bukan kata-kata dari manusia. Dan semuanya terpisah dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Itu pengertian kudus Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama kalau kita lihat, imam-imam adalah kudus. Para imam itu kudus. Mereka dipisahkan untuk Allah. Mereka hidup hanya untuk Allah. Mereka hidup hanya melayani Allah. Mereka tidak punya warisan di dunia ini. Imam itu dari suku Lewi. Satu-satunya suku yang gak punya sumber daya. Sumber daya alam. Ruben itu ahli di bidang ini, Benyamin di bidang ini, semua suku punya sumber daya alam. Lewi tidak punya apa-apa. Dan firman Tuhan mengatakan, 10% dari setiap penghasilan suku bawa ke Lewi. Mereka gak punya warisan apa-apa. Mereka berbeda dari yang lain. Mereka kudus bagi Tuhan. Itu sebab di perjanjian lama lebih ditegaskan lagi. Kita semua adalah imamat yang rajani. Kita itu imam. Seorang imam dikatakan imam itu harus kudus. Harus berbeda dengan yang lain.
Jadi kalau kita katakan kita adalah seorang Kristen, berarti kita adalah dikuduskan karena kita sepenuhnya milik Allah. Kita pilihan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kekudusan Allah di sini itu berbeda sekali dengan dunia. Mengapa berbeda? Kalau di dalam dunia ini, cara dunia ini tercemar. Tapi Allah tetap kudus. Itu yang membedakan. Dunia ini penuh kebencian, tapi Allah adalah kasih. Dunia ini tanpa belas kasihan, tapi Allah penuh dengan belas kasihan. Jadi beda sekali Bapak Ibu, terpisah, tidak bisa digabungkan. Ya, dipisahkan, berbeda. Itu sebab Bapak Ibu ketika kita menyatakan bahwa kita sudah memanggil Allah Bapa kami. Berarti kita anak dari Bapa yang kudus. Dan standar Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang-orang kudus. Yang telah dilahirkan kembali, kita harus jadi tampil beda. Dipisahkan dengan dunia. Nah, saya mulai dari sini. Ini hanya pembukaan Bapak. Nah, kita akan lihat. Kenapa nama itu harus dikuduskan. Kita harus melihat Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan belajar lebih lanjut lagi. Ini banyak sekali Bapak Ibu bahannya. Kalau saya potong sedikit-sedikit sebetulnya mudah-mudahan hari ini bisa selesai ya. Mau disambung minggu depan nanti gak selesai-selesai. Doa Bapa kami terus ya. Kita lihat mengapa namanya dikuduskan. Perhatikan Bapak Ibu, doa ini kalau kalimat dikuduskanlah namamu. Kalau kita renungan Bapak Ibu, kalimat ini berarti ditujukan kepada Allah supaya Allah menguduskan namanya. Kira-kira begitu, betul gak Bapak Ibu? Ya, dari kalimat itu pengertiannya kan seperti itu di dalamnya. Ditujukan kepada Allah supaya Allah sendiri menguduskan namanya. Dan ini sesuatu yang harus dilakukan oleh Allah. Kita sedang meminta kepada Allah untuk menguduskan namanya. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, apa artinya? Saya mulai dari sini. Bukankah Allah itu kudus? Namanya kudus. Allah kudus. Lalu kita berdoa supaya Allah menguduskan namanya. Jadi apa yang harus Allah perbuat? Karena memang dia sudah kudus. Apa yang kita minta kepada Allah supaya dia dikudus? Tuliskan di sini kalimat dikuduskanlah namamu. Ya. Dari terjemahan lain ada mengatakan jadikanlah namamu kudus. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kita mulai dari sini. Ketika nama itu dikuduskan, berarti kita harus memahami apa arti sebuah nama. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan menulis puluhan ribu nama-nama orang yang ada di dalamnya, itu punya tujuan. Termasuk hari ini dari kita semua memiliki nama, itu mempunyai tujuan. Nama itu menunjuk secara spesifik kepada orang itu. Ya, nama. Jadi kalau saya berbicara tanpa nama, semua orang akan mengira-ngira, siapa ya yang dimaksud ya? Siapa ya yang dimaksud? Begitu saya bilang Tinus, langsung semuanya mengarah, oh Tinus. Nah, jadi nama itu secara spesifik menunjukkan kepada orang itu. Nah, di dalam kamus bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, saya waktu melihat ternyata nama, di dalam nama itu ada reputasi. Dalam kamus bahasa Inggris ada sedikit menerangkan kalimat seperti itu. Jadi ketika kita merusak nama baik kita, itu artinya kita sedang merusak reputasi kita. Karena di dalam nama itu ada
arti reputasi. Ketika ada yang mencemarkan nama kita, berarti ada yang mencemarkan reputasi kita. Itu arti sebuah nama. Nah, ketika kalimat dikuduskanlah namamu, kalau kita sudah mengerti, saya ambil contoh tadi yang sederhana, apa yang sebenarnya Allah ingin katakan? Kita seolah-olah sedang berdoa begini. Tuhan, Engkau Bapa, lakukan pekerjaanmu yang dimana namamu, reputasimu, karaktermu dinyatakan sebagai yang kudus. Dinyatakan di mana? Di dalam dunia. Ini yang dimaksudkan dikuduskanlah namamu. Berarti di situ di dalamnya ada nama Allah, ada reputasi Allah, ada karakter Allah yang dinyatakan sebagai yang kudus. Dinyatakan kepada siapa? Kepada dunia. Dunia tidak mengenal Allah. Alkitab menuliskan dengan jelas. Oleh karena itu, lewat doa ini biarlah dunia mengenal siapa Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Biarlah kuasa Allah dinyatakan dengan dahsyat agar seluruh dunia mengenal bahwa Allah kita adalah kudus. Ya Bapak Ibu Saudara, saya agak sedikit cepat. Mungkin Bapak Ibu bingung, waduh ini kalimatnya kok berat ya. Tapi saya berdoa Bapak Ibu bisa tangkap. Nanti kalau enggak saya rekam, Bapak Ibu bisa ulangin lagi ya. Karena pengertian hanya kalimat dikuduskanlah namamu itu memberi pengajaran yang sangat dalam. Itu sebab doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya sekedar harus diulang-ulang. Di sekolah ada baiknya anak-anak setiap memulai dengan doa Bapa kami, tidak salah. Hari Minggu kita juga sebelum pulang kita doa Bapa kami, tidak salah, itu baik. Tapi alangkah baiknya kita dapat mengerti seluruh isi pengajaran dari Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikuduskanlah namamu. Artinya di sini memberi pengertian dimuliakanlah namamu. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kita meminta agar Allah memuliakan namanya dengan cara di mana namanya dimuliakan lewat siapa Bapak Ibu? Lewat siapa? Lewat kita. Jadi dikuduskanlah namamu. Bukan hanya kita yang menyuruh Allah untuk menguduskan namanya. Bukan hanya Allah yang memuliakan namanya. Tapi lewat setiap umatnya mempunyai tugas untuk memuliakan, untuk menguduskan namanya. Ini pengertian yang harus kita tahu Bapak Ibu. Kekudusan Allah dinyatakan melalui saya dan melalui kita semua. Sekarang pertanyaannya, kalau kekudusan Allah dinyatakan lewat kita, Bapak Ibu Saudara, apakah ada dasarnya? Ayo kita lihat Yehezkiel 36 ayat 23. Jadi kekudusan Allah tidak dinyatakan lewat ciptaan yang lain. Tidak dinyatakan lewat pohon-pohon. Tidak dinyatakan lewat cakrawala. Tidak dinyatakan lewat bangunan-bangunan yang megah indah. Tidak dinyatakan lewat teknologi yang semakin berkembang. Alkitab mengatakan kekudusan Allah, kemuliaan Allah akan dinyatakan lewat umatnya. Yehezkiel 36 ayat 23. Yehezkiel 36 ayat 23. Bapak Ibu, ayat ini jelas sekali untuk menerangkan bahwa kekudusan Allah dinyatakan lewat umatnya sekaligus menemplak gereja Tuhan. Ayo kita lihat ayat ini. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.
Mirip ya kalimat pertama. Perjanjian lama Yeskiel mengatakan, Allah sendiri mengatakan, aku akan menguduskan namaku yang besar. Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Sama. Tetapi ada warning yang luar biasa menampar gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Saya, kita semua. Kenapa Bapak Ibu? Dari orang yang sama, yang lewat umatnya nama Tuhan dikuduskan, tapi lewat umatnya nama Tuhan dinajiskan. Menjadi peringatan Bapak Ibu Saudara. Kapan gereja Tuhan menajiskan nama Tuhan? Oh Pak Gembala, saya enggak pernah, saya selalu menghormati nama Tuhan. Saya selalu panggil nama Tuhan di dalam doa. Saya tidak pernah pakai nama Tuhan itu sembarangan. Sesuai dengan 10 hukum Allah. Bapak Ibu, banyak sekali gereja Tuhan. Saya kalau berkata gereja bukan GPDI, bukan merek gereja. Tapi pribadi dari kita. Berapa banyak gereja Tuhan menajiskan, menghina nama Tuhan. Dengan apa? Percecokan, pertengkaran, iri hati, serakah, gila jabatan. Bapak Ibu, ini hal-hal yang mengerikan, yang benar-benar membuat nama Tuhan benar-benar dihina. Dalam Alkitab murid-murid Yesus juga, waduh, royoan, kepingin menjadi siapa posisi yang terbesar. Bukankah hal-hal ini kita sudah menghina nama Tuhan Bapak? Telah menajiskan nama Tuhan. Iri hati, berkompetisi. Lihat gereja satu berkembang. Saya mau mengajak jemaat GPDI Theophilus. Bawa dalam doa seluruh gereja yang ada di kota Blitar. Amin. Beda merek tapi satu tubuh Kristus Bapak Ibu. Sama-sama kita berdoa agar setiap rumah Tuhan yang ada dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Amin. Bukan saingan untuk merebut jemaat, tapi dipenuhi oleh setiap umat-umat Tuhan. Untuk dimenangkan hormat kemuliaan nama Tuhan. Di situ kita menguduskan nama Tuhan, bukan menajiskan nama Tuhan. Dikatakan, kamu telah menghina dan mempermalukan namamu. Jadi Bapak Ibu, ternyata hal ini, ayat ini menerangkan bahwa kita yang harus menguduskan nama Tuhan lewat kita. Dan juga harus hati-hati, ternyata lewat kita juga nama Tuhan dinajiskan. Itu sebab apa yang dilakukan Allah, coba lompat ayat 24, ke ayat 24 dikatakan demikian. Ayat 24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Dari sini aja sudah kita tahu pengertiannya. Ketika kita sudah menajiskan, kita keluar dari jalurnya Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa. Artinya dipisahkan. Artinya apa kalau dipisahkan? Kudus. Dikumpulkan bersama dengan Tuhan. Ayat 25. Lalu ayat 25 dikatakan demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ketika kita sudah menjadi kudus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjadi kudus, ternyata harus ada transformasi. Harus ada perubahan. Karena Allah sendiri yang mengerjakan. Ayat 26 dikatakan demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau Bapak Ibu dikuduskan, ternyata kita harus dipisahkan dengan dunia ini. Kalau tidak Bapak Ibu, bukan kita yang menguduskan nama Tuhan,
Tapi dari kita menajiskan nama Tuhan, menghina nama Tuhan. Itu sebab untuk memuliakan namanya, untuk menguduskan namanya, kita harus berubah Bapak Ibu. Sudah diterangkan di ayat ini tadi. Kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah namamu dimuliakan. Sampai seluruh bumi mengetahui bahwa Engkau Allah yang kudus. Lewat mana? Lewat hidup kita. Ini menjadi tugas kita Bapak Ibu. Itu sebab kenapa doa Bapa kami ini harus diajarkan oleh Yesus. Supaya kita mengerti Bapak Ibu. Siapa yang menguduskan? Ya memang Allah yang menguduskan namanya. Tapi pekerjaan Allah dinyatakan lewat umatnya. Lewat kita semua. Nama Tuhan kudus, lewat mana dunia tahu? Lewat hidup kita. Jadi kita berkata, Tuhan ubah aku. Jadi Bapak Ibu, mau tidak mau saya harus sampaikan ini. Jangan doa Bapa kami kalau hidup kita tidak mau dirubah oleh Tuhan. Sia-sia Bapak Ibu, itu hanya menjadi hafalan bagi kita. Jangan doa lagi doa Bapa kami kalau kita tidak mau pikul salibnya Tuhan. Kalau kita tidak mau mengikuti teladannya Yesus. Mengambil komitmen total untuk kita berubah. Itu sebab Victor masih ada tabernakel, coba tampilkan. Itu sebab penting sekali Bapak Ibu ketika kita jumpa mezbah bakaran. Ya, pertama kita masuk, Victor tolong kursornya. Pertama kita masuk di pintu gerbang, kita jumpa mezbah bakaran. Disitulah kita letakkan semua dosa kita. Bertobat masuk dalam kolam basuhan. Aku akan membasuh engkau Yeskiel. Aku akan mentahirkan engkau. Di situ hidup lama kita dikuburkan. Ketika kita keluar dari air baptisan air, kita menjadi lahir baru. Kita harus berubah, bertransformasi untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu, dosa tidak bisa membawa kita masuk sampai ruang maha sucinya Tuhan. Kenapa? Kalau ada dosa mati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalagi yang setia hari Jumat, kita semakin mengerti standar kekristenan kita tinggi sekali Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat hidup rohani kita gak bisa dibuat main-main. Jadi Bapak Ibu, untuk memuliakan Allah, menguduskan nama Tuhan harus lewat hidup kita. Dan hidup kita harus benar-benar berubah. Kita harus tampil beda, kita harus dipisahkan dari dunia. Kita mengikuti teladan dari Yesus tanpa hidup kudus. Firman Tuhan mengatakan kita belum menggenapi panggilan Tuhan. Tidak usah dibuka ayatnya, jelas sekali firman Tuhan mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kalimat ini untuk kita mengerti. Dikuduskanlah namamu. Ya Bapak Ibu, kita sedang berdoa kepada Bapa, minta Allah menguduskan namanya. Tapi cara kerjanya dia bekerja merubah hidup kita agar kita umat-umatnya melalui kita dunia tahu Allah itu kudus. Amin. Berarti kita juga harus kudus Bapak Ibu. Kudus itu terpisah dari dunia. Dulu Bapak Ibu Saudara saya ikut seminar, ada hal untung saya tidak terapkan Bapak Ibu. Dalam seminar itu karena puji Tuhan, Tuhan bukakan kebenaran firman Tuhan. Karena untuk gereja digambarkan sebuah perusahaan yang butuh marketing Bapak Ibu. Jadi namanya marketing itu yang dipromosikan kira-kira yang jelek-jelek Bapak Ibu? Enggak. Ayo datang ke GPDI Theophilus.
Di sana nggak ada kamar mandi. Kalau kebelet kencing ya harus ditahan dulu sampai selesai. Nggak laku marketing kayak gitu ya, kira-kira seperti itu. Selalu yang bagus-bagus. Itu sebab dia katakan semua yang ada di dunia nggak apa-apa, nggak salah kok. Kita pakai untuk memikat jiwa-jiwa masuk. Setelah masuk baru kita kasih firman. Mereka harus dengarkan firman. Jadi muncul Bapak Ibu. Baju-baju mengikuti mode ala dunia. Yang lagi ngetren dibawa masuk ke gereja supaya gereja memikat. Bapak Ibu kalau balik dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan cara dunia dimasukkan gereja untuk memikat jiwa-jiwa. Tapi cara gereja dibawa keluar untuk membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam gereja. Amin. Itu artinya yang kita bawa keluar adalah kekudusan hidup kita yang kita tunjukkan kepada dunia. Saya waktu khotbah di kaum muda saya ambil kesaksiannya Bapak Ashley dan Ibu Priscilla. Ya, ciuman pertama itu ada di saat setelah menjalani pemberkatan. Itu langkahnya luar biasa Bapak Ibu. Sampai saya tantang kepada pemuda. Pemuda yang pacaran, yang pertama kali cium pacarnya saat pemberkatan. Tak kasih tiket bulan madu ke Bali Bapak Ibu. Saat hotelnya tak kasih tantangan gitu. Tidak tahu ada yang berani menjalankan atau tidak. Kenapa? Harus tampil beda. Dengan kekudusan kita munculkan hidup kita. Kita nyatakan kepada dunia. Kita punya Allah, kita punya Bapa yang kudus. Dan tugas kita adalah berubah Bapak Ibu. Berubah sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Bapak Ibu, kita diselamatkan untuk menjalankan tugas. Tugas itu adalah mengarahkan dunia kepada Allah. Amin. Dan tugas kita setelah mengarahkan dunia kepada Allah itu artinya hidup kita harus bisa menunjukkan karakter dari Tuhan. Hidup kita menguduskan namanya di dunia ini. Lewat kita nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak saya rangkum dengan padat saja Bapak Ibu. Ada contoh dalam Alkitab. Ketika seseorang itu tidak menguduskan namanya. Saya cari contoh itu Bapak Ibu dalam Alkitab. Waduh, mengerikan ternyata. Siapa orangnya? Musa. Bapak Ibu kalau lihat dengar Musa, ini orang yang luar biasa Bapak Ibu. Orang yang paling lemah lembut di dunia, di seluruh dunia. Alkitab mengatakan demikian Bapak Ibu. Bahkan Allah pernah berkata, ketika aku berbicara kepada Musa, tidak ada satu nabi pun seperti aku berbicara kepada Musa. Kalau Allah kira-kira seperti ini, kalau Allah berbicara dengan nabi, ya itu kewibawaan Allah itu luar biasa. Ya, wah berwibawa sekali dengan penuh kuasa. Tapi ketika berbicara kepada Musa, Allah katakan seperti seorang teman. Wah, luar biasa enggak Bapak Ibu? Allah berbicara kepada Musa seperti seorang teman. Bapak Ibu kalau berbicara kepada teman kira-kira gimana? Selamat malam. Kira-kira gitu? Enggak mungkin. Datang, halo bro, dikeplak gini mungkin ya. Teman. Allah berbicara kepadamu itu artinya Musa ini luar biasa di hadapan Tuhan. Siapa yang tidak kenal Musa? Dia pimpin bangsa Israel untuk masuk dalam tanah perjanjian. Tapi pribadi Musa tidak diizinkan masuk oleh Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Karena Musa pernah tidak menguduskan nama Tuhan. Masih ada waktu, coba kita buka Bilangan 20 ayat 12. Bilangan 20 ayat 12. Coba tampilkan ayat ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ulangan 32 ayat 51
menulis lagi tentang kisah ini. Katakan demikian. Ulangan 32 ayat 51. Ulangan 32 ayat 51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, di dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Jadi Bapak Ibu, ternyata Musa melakukan dalam satu peristiwa Bapak Ibu. Ia tidak menguduskan nama Tuhan. Peristiwa di mana? Ketika orang Israel kehabisan air. Di tengah-tengah dipanggang di bawah terik matahari, mereka berteriak, air, air, ngomel bangsa Israel. Musa juga manusia, jengkel sekali dengan umat Israel. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan, bicara ya kepada batu. Maka batu itu akan mengeluarkan air. Ada 2 perintah. Yang perintah kedua, setelah itu pukul batu itu dengan tongkatnya. Tongkat yang memukul Laut Merah, batu akan mengeluarkan air. Tapi Musa lakukan hanya 1 perintah. Saking jengkelnya sama Tuhan, sama bangsa Israel, dia pukul batu itu, dia katakan, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Kata kami berarti melibatkan Allah tidak? Tidak. Dia hanya melibatkan Musa dan Harun. Saking jengkelnya. Loh kok Tuhan gak tahu sih Musa masih manusia biasa. Bagi Tuhan, bagi orang Israel, itu kesalahan kecil. Tapi bagi Allah, satu hak istimewa yang harus Musa dapat dicabut sama Tuhan. Sehebat-hebatnya Musa. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Batu itu dipukul dengan tongkat, jebret, air keluar. Bangsa Israel minum. Musa berurusan dengan Tuhan. Salahnya di mana? Tuhan hanya berkatakan, engkau tidak menghormati kekudusanku. Bapak Ibu Saudara, saya berhenti sampai di sini. Kita tangkap pesan firman Tuhan. Ternyata ini adalah menjadi tugas kita. Amin. Amin. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Itu menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita punya Allah yang kudus lewat kehidupan kita. Tuhan rubah hidup kita Bapak Ibu. Kita harus berbeda dengan dunia. Lewat mana? Lewat apa Bapak Ibu yang berubah? Perkataan, tingkah laku, tindakan kita. Mari kita belajar kepada Yesus. Bayar harga bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ditinggikan namamu Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya, yang bertahta, yang berkuasa, haleluya, 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 yang berkuasa, yeah.
Tuhan. Pujian ini menjadi pernyataan kita umat-umatnya. Dimuliakan, ditinggikan nama Yesus. Dimuliakan, haleluya. Ditinggikan Yesus Tuhan. Rajaku, haleluya, yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Siapa namanya? Hanya Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku, haleluya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Saya mengundang Bapak Pendeta Hesli maju ke depan, menutup kita di dalam doa berkat. Haleluya. Kau Raja dimuliakan. Haleluya. Kami puja
Engkau Allah kami yang kudus. Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Dan malam hari ini Tuhan, kembali Engkau mengajarkan kami satu hal yang luar biasa. Bahwa lewat hidup kami sebagai jemaat Tuhan, kekudusan itu boleh nampak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Satu teguran yang luar biasa yang datang dalam hidup kami. Seringkali kami mencemarkan kekudusan-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami, dengan tingkah laku kami yang kami lakukan dalam keseharian kami. Tapi malam hari ini Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengajarkan kami sesungguhnya kekudusan itu harus nampak dalam hidup kami. Amin. Bukan saja hanya ketika kami ada dalam ibadah, bukan saja hanya dalam ketika kami menyembah Engkau, tetapi itu nampak di luar, di mana kami bermasyarakat dan berkeluarga ya Tuhan. Tanamkan firman Tuhan yang luar biasa ini dalam hidup kami, sehingga kemuliaan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Kekudusan yang kami lakukan boleh mendatangkan satu berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Berkati Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai lebih hari lebih heran dalam mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan dengan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Biar Engkau terus kuatkan dan terus Engkau mampukan hamba-Mu, Bapak Gembala kami, untuk melayani Engkau sampai akhir hidupnya ya Tuhan. Bahkan memberkati juga keluarganya, memberkati juga Tuhan anak-anak. Bahkan kami berdoa jemaat yang digembalakan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, malam hari kami berdoa untuk kegiatan ibadah di minggu yang akan kami jalani ini. Ibadah pada besok hari, dalam ibadah remaja pemuda, ibadah hari raya di hari Minggu, sesi 1, 2, 3, bahkan ibadah sekolah minggu. Engkau hadir Tuhan di setiap ibadah kami, melawat kami. Dan dalam ibadah-ibadah ini kami umat-umat Tuhan, kami diberkati dengan firman-Mu, kami diajar oleh firman-Mu, kami dididik oleh firman-Mu, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang berkualitas, yang berdampak di tengah-tengah kami bermasyarakat. Setiap hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau persiapkan untuk melayani Engkau, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, sehingga Tuhan pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu layak dan berkenan kepada Engkau. Seberapa kami yang sudah hadir di malam hari ini, kami percaya Tuhan, kami pulang dengan berkat-berkat yang limpah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sertai perjalanan pulang jemaat Tuhan yang ada. Bahkan Tuhan pertemukan kami dalam persekutuan-persekutuan yang akan datang. Setiap pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau di malam ini, Engkau juga terus berkati dan pakai dengan heran. Dan sebelum kami akan pulang tinggalkan tempat ini, kami mengangkat kedua tangan kami dan kami akan terima berkat daripada Engkau. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat-berkat anugerah rahmat yang limpah dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan dari Allah Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita mulai malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu dan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.